Ini adalah orang-orang yang melawan Elia, gak setuju sama Elia, gak percaya sama Tuhan, sama Allah. Orang-orang yang hari itu saya percaya Elia ini adalah orang yang hebat. Dia melawan orang-orang yang nabi-nabi Baal ini, dan dikatakan di Alkitab bahwa dia berhasil, ada mujizat Tuhan. Dan nabi-nabi Baal ini dibantai semua oleh Elia, 450 Bapak Ibu Saudara. Orang yang hebat. Tapi habis kejadian itu, Isabel gak suka sama Elia karena dia ngelakuin itu semua, karena dia ngebantai nabi-nabi Baal, dan dia bilang ini Elia harus mati. Dia jadi buronan gitu ya Bapak Ibu. Dia jadi buronan yang paling diburon, paling dicari gitu. Dia harus mati. Kita setuju Elia ini orang hebat. Ya dong, 450 ada mujizat, dan dia sendiri, dan saya percaya dia udah sangat familiar dengan yang namanya mujizat. Bapak Ibu, mungkin kita ngalamin yang namanya rasa takut, khawatir, sampai mungkin ya saya berdoa enggak terjadi, merasa kayak udah pengen mati aja. Waktu saya mikir Bapak Ibu, tadi pagi waktu saya lagi naik lift, naik ke lantai 3, saya kepikir dulu waktu saya SD, saya ingat banget saya pernah mikir, aduh capek ya, ini SD ya, namanya juga anak SD. Aduh capek ya bangun pagi, masih SD gitu ya. Aduh capek ya bangun pagi, pengen cepet gede deh, pengen cepet kerja, jadi bisa bangun lebih siang. Sekarang saya udah gede, sekarang saya udah kerja, gede lagi, saya udah kerja, saya cuma mikir enak ya jadi anak SD. Bapak Ibu, fase kehidupan kita terus naik, problem kita pasti terus meningkat juga. Permasalahan kita, anak SD sama anak SMP lebih berat jelas. SMP sama SMA lebih berat. SMA sama kuliah lebih berat.
Kuliah dipikir paling berat, enggak. Ada dunia kerja yang ternyata begitu kita masuk, waktu itu saya masuk, wah mengerikan gitu. Nanti udah kerja, ada fase di mana berkeluarga, itu juga gak gampang. Fase hidup kita akan terus naik, problem kita gak makin gampang, seringkali kerasanya makin berat. Sampai mungkin di satu detik enak ya jadi anak SD, cuma bangun pagi main bola gitu, pulang tidur siang gitu. Besok paginya sekolah lagi, ulangan lagi. Fase hidup kita mungkin akan makin naik, dan mungkin di satu titik dalam momen ini kita manusia biasa, kita ngalamin mungkin yang namanya depresi. Yang pertama adalah istirahat secara fisik, physical rest. Bapak Ibu, saya percaya kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Katakan amin. Waktu kita punya dalam masalah yang cukup besar, Bapak Ibu, apapun itu bentuk masalahnya, pasti jiwa kita tergoncang. Ya iyalah, pasti jiwa kita tergoncang. Dan sering kali waktu jiwa kita tergoncang, Bapak Ibu, ini kasih sinyal ke tubuh kita buat udah deh, stop deh, gak usah ke gereja lagi deh, capek. Udah deh, stop deh, gak usah baca Alkitab lagi, capek. Udah deh, stop deh, gak usah saat teduh lagi, capek. Waktu semua spiritual disiplin kita nih, itu mulai gak kita lakuin, gak ke gereja, gak baca Alkitab, gak saat teduh, lama-lama roh kita lenyap. Yang kedua, spiritual rest, ke gunung Allah, istirahat secara rohani. Dikatakan gini Bapak Ibu, 1 Raja-Raja 19 ayat 8, berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dan ayat 9 dikatakan gini, di sana masuklah Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia, lu ngapain sih di sini? Dan Elia jawab gini di ayat 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu kalau baca ayat ini, saya pikir nadanya gak bakal ngomong gini, Tuhan aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Gak mungkin sesantai itu. Dia orang depresi. Dan waktu Tuhan tanya, Elia ngapain di sini? Saya pikir dia akan jawab mungkin dengan penuh kekesalan, mungkin dengan penuh emosi. Dia bilang, aku bekerja segiat-giatnya loh Tuhan. Orang Israel ini ninggalin perjanjian, aku bekerja buat Tuhan. Dan sekarang aku seorang diri hidup, mereka pengen aku mati. Kurang lebih gitulah ya nadanya Bapak Ibu. Saya pikir pasti Elia ini orang depresi, dan waktu dibilang kayak gitu dia gak mungkin santai. Dia pasti ada kekesalan, dia pasti mungkin sedikit ada kekecewaan, dia pasti ada perasaan takut. Dan dikatakan gini di ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Angin besar, gak ada Tuhan. Terus yang berikutnya, dan sesudah angin itu datanglah gempa, gak ada Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dan segala macam, dia tahu ada Tuhan di situ. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, satu pertanyaan yang sama lagi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia udah ngerasain angin sepoi-sepoi basah, dia udah lebih tenang. Dan di ayat 14, ini jawaban Elia. Sama Bapak Ibu jawabannya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, dan bla 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 bla. Tapi karena dia udah lebih tenang, udah bisa ngerasain angin sepoi-sepoi basah, bahkan dia tahu dia udah ngerasain Tuhan. Saya pikir waktu dia ngomong itu, dia jauh lebih tenang. Jangan buru-buru. Mari kita punya kualitas waktu yang benar-benar gak diburu-buru dengan berbagai sikap kita sama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.